Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau, bekerja sama, bersatu untuk melawan judi online. Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik, membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Kemkom DG, saat ini posisi kami adalah membuka pintu lebar selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup. Sekali lagi, bagi Kemkom DG saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit perubahan, terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Saya rasa itu, terima kasih. Kembali penutupnya mungkin di Ketua PCO, Kepala PCO. Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000. Namun demikian, teman-teman sekalian, kami tahu bahwa ini hanya satu indikasi keberhasilan saja, karena sesungguhnya kita bukan menghitung berapa yang kita tutup, tapi perbaikan ke depan. Jadi kalau kita diminta melaporkan, kami sampaikan 220.000 lebih akun dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu, mungkin 2,5 minggu, kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu, tapi untuk teman-teman pahami juga ini mungkin dalam kurun waktu 2,5 minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Belum cukup, kita akan kejar terus. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang tadi apa yang mau dibawa, menurut saya detailnya tentu Presiden dan Menteri yang ikut dengan Presiden yang lebih tahu. Tadi beliau menekankan bahwa 3 negara ini adalah negara besar dan kita punya hubungan dagang yang signifikan dengan mereka. Jadi kita tentu harus datang membina selain hubungan diplomatik juga membina hubungan ekonomi dan meningkatkan potensi-potensi kerjasama yang bisa ditingkatkan ke depan. Jadi hanya itu yang bisa mungkin disampaikan kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan juga untuk KTT G7 kita diundang juga karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7. Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang
krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kita kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Kira-kira pembukaan saya cukup ya, supaya teman-teman media